Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk di pertemuan yang ke 104 ya. Terakhir kita di 27 Juni ya. Apa ya? 27 kayaknya ya. Iya 27. Tanggal 4 hanya di keluar kota, tanggal 11 waktu itu hujan kalau nggak salah ya. Atau di luar atau ini apa karena masih di perjalanan. Sekarang tanggal 8. Nah sekarang terakhir bab 63 ya sudah. Sekarang halaman 236 ya. Ya bagian itu. Dalil awal wasani sudah. Ya. Ini bab 63 turun 104. Sekarang 18 Juli. Ini tentang bab perjanjian dengan Allah dan nabinya ya. Maja'a fi zimmatillahi wa zimmatin nabihi ya. Jadi kemarin dalilnya tentang panjang ya, tentang jizyah. Wa aufu bil ahdi ya. Idza ahadtum, kemudian dari Buraidah ya, dari Buraidah. Itu juga kita sudah baca. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 236 yaitu tentang syarahnya ya. Ya, jadi kemarin hadis yang panjang yaitu dan tepatilah janji ya, perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Kemudian dari Buraidah kemarin hadis yang panjang tentang Rasulullah SAW ketika mengangkat pasukan perang ya, komandan batalion, beliau menyampaikan urutannya ya. Jadi seranglah dengan menyebut nama Allah ya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang kafir dan seterusnya ya sampai akhir ya. Nah sekarang jaisin al-jaisu mazada ala arba'ami'ati rajulin. Jais itu adalah pasukan perang yang jumlahnya lebih dari 400 ya, 400. Au sariyah atau sariyah. Sariyah itu adalah dunal arba'ami'ah. Itu pasukan perang yang jumlahnya kurang ya, jadi kalau kurang dari 400 itu namanya sariyah. Uzu bismillah, perangilah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya adalah uzu yaitu perangilah, musta'inina billah yaitu dengan minta pertolongan ya, dengan nama Allah, atau iftatahu al-ghazwa bismillah, atau awalilah penyerangan ya, dengan menyebut nama Allah. Itu maksudnya. Fi sabilillah ya tashmalun niyata wal amal, yaitu di jalan Allah maksudnya mencakup niat dan amal. Man kafara billah maksudnya siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, la tuqatilun nas ya, janganlah kamu berperang melawan manusia, la tuqatilun nasa ya,
itu manusia ya, asabiyatan au qaumiyatan. Jadi kita tidak boleh memerangi manusia itu karena asabiyah, fanatik golongan, atau au qaumiyah, atau karena kesukuan, au wataniyatan ya, atau karena ya satu negeri. Qatalahum, maka perangilah mereka limu maslahatihim, yang untuk kemaslahatan mereka sendiri ya, supaya mereka masuk Islam demi kebaikan mereka sendiri. Wahia in qazuhum, yaitu ya untuk membebaskan mereka minan nar. Kan itu sebenarnya memerangi mereka itu supaya mereka terbebas dari api neraka kan, kalau memang mereka beriman. Wal kufru ya, sedangkan kekafiran madaruhu ala amroin, maka sumber utamanya itu ada dua, al-juhud wal istikbar, yaitu pengingkaran, juhud pakai h ya, ingkar, wal istikbar, dan kesombongan ya, seperti itu. Wala taghullu, maksudnya adalah jangan ya, an yaktuma syai'an minal ghanimah. Gullu ini artinya adalah menyembunyikan sesuatu ya dari ghanimah, jadi ngambil gitu ya dari ghanimah. Fa yahtasu bihi wa huwa minal kabair. Dan istilah ini khusus ya tentang orang yang dia tuh menyembunyikan ghanimah, disakuin duluan pada sebelum dibagi. Ya, wa huwa minal kabair, dan ini adalah dosa besar, namanya gulu. Wala takdiru, ya ini adalah an idza ahidna la nakhuna wal ghadara bila ahdin yajuz. Apabila kita telah mengadakan perjanjian, maka tidak boleh bagi kita mengkhianati. Ya, adapun berkhianat ya di medan perang ya, bila ahdin yajuz ya, maka adapun berkhianat di medan perang tanpa diawali perjanjian ya, bila ahdin yajuz, itu boleh. Kenapa? Li'annal harba, karena namanya peperangan itu adalah khid'ah. Khid'ah itu khid'atun. Li'annal harba khid'atun. Itu karena perang itu namanya tipu muslihat. Namanya juga perang gitu kan. Wala tumathilu, jangan motong-motong gitu kan. Ya, jangan motong-motong. Ataswiyatu itu memutilasi gitu ya. Bikil ibadil a'dha'i, itu dengan memutilasi jasad seorang dengan memotong-motong anggota tubuhnya. La hajata ilaih, itu dengan tidak ada sebab yang diperlukan. Li'annahu intiqamun fi ghairi mahallihi, karena ya ini adalah intiqamun fi ghairi mahallihi illa idza mathalu bina. Itu sebab ini adalah ya memutilasi ini adalah balas dendam bukan pada tempatnya. Tapi illa ya, adapun kalau musuh melakukan idza mathalu bina, maka kalau musuh melakukan itu maka tidak mengapa kita melakukan. Jadi setimpal. Ya, ini menurut pendapat beliau ya. Tapi kalau nggak ada apa namanya, mereka nggak mulai, maka nggak boleh ya, tidak boleh dalam adab dalam berperang. Ya. Walidan fala naqtulus sighara walan nisaa wala syuyukha wala ubada walal marda. Maka tidak boleh membunuh anak kecil, nisa yaitu wanita, orang yang tua, orang tua renta, ahli ibadah ya, ubad, walal marda, itu orang yang sakit. Adapun orang-orang Israel semua dihajar semua ya. Kita lihat anak
orang tua, rumah sakit juga, orang sakit itu dihajar. Illa an yuqatilu, kecuali mereka ikut perang ya, kalau ada kecil, wanita ikut perang juga, au yuharridu ya, atau menghasut ya, alal qital, dalam berperang, au yakuna ya, au yakuna lahum ra'yun fil harbi, atau memberikan ide atau usulan atau pendapat dalam peperangan, maka itu sama ikut berperang ya, maka itu boleh. Kemudian aduwaka, musuh ya, aduwaka, musuhmu, yaitu tahyijan liqitalihim, untuk mengobarkan semangat memerangi musuh. Wal adu yukhadziluka, dan namanya musuh itu membinasakanmu, wa yabta'idu anka ya, dan juga mengusirmu ya, yabta'idu an itu ngusir, wa yata'adda alaik, yata'adda ala itu artinya menyakiti ya. Jadi namanya musuh itu ya, dia akan membinasakanmu, mengusir, wa yata'adda alaik, menyakitimu. Al-ghanimah, rampasan perang. Apa itu? Ma ukhidha min amwalil kuffari biqitalin aw ma ulhiqa bih. Nama ghanimah itu artinya harta yang diambil dari orang kafir karena perang atau yang disamakan dengan perang. Itu namanya ghanimah. Wal fai, adapun fai itu beda dengan ghanimah. Fai itu adalah ma yusrifu ya, li baitil mal. Itu fai itu harta yang diserahkan kepada baitul mal, ka khumusil ghanimah. Seperti fai itu adalah seperti yang didapatkan dari 1/5 dari ghanimah. Ya, wal kharaj wal jizyah atau jizyah. Ya. Illa an yujahiduka, kecuali jika mereka mau berjihad di jalan Allah bersama orang-orang Islam. Idza aslamu wajahadu, jika mereka masuk Islam, wajahadu dan mereka berjihad, falahum ma lil muslimin, maka mereka mendapatkan apa-apa yang didapatkan oleh orang muslim minal ghanimah wal fai, dari ghanimah dan fai. Al jizyah, jizyah itu adalah hiya malun madfu'un. Jizyah itu adalah harta yang diambil ya, min ghairil muslim, dari selain muslim, awdan, yaitu sebagai ganti apa? An himayatihi wa iqamatihi bidaril muslimin. Jadi jizyah itu adalah harta yang diambil dari ghairil muslim, sebagai ganti dia dijaga ya, terjaga sebagai ganti atas perlindungan ketika mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Wa fihi jawazu akhdil jizyah, maka jizyah ini boleh diambil ya, min ghairil yahudi wan nasara wal majus, ya, diperbolehkan diambil dari Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ya, itu jizyah. Kemudian bagaimana kita bersikap kepada kafir muahad ya, ma naf'aluhu ma'al muahadain atau muahadin. Kafir ini jenis-jenisnya ada banyak. Itu nih, kafir muahad itu adalah yang dia memiliki perjanjian. Ada janji ya. Yajibul wafa'u bil ahdi idza istaqamuhum alaih. Itu wajib bagi kita menunaikan perjanjian dengan mereka apabila mereka istaqamu, mematuhi ya, mematuhinya. Maka contohnya famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mereka berlaku lurus mentaati perjanjian, maka hendaklah kamu berlaku lurus juga ya terhadap mereka. Itu yang pertama.
Yang kedua, idza naqadul ahda yasqutul ahda wa yahillu qitaluhum. Ya, maka apabila mereka melanggar perjanjian, maka perjanjian menjadi batal, ya. Sehingga memenangi mereka menjadi boleh. Ini dalilnya surat At-Taubah. Wa innakatsu aymanahum, jika mereka merusak perjanjian mereka sendiri, mimba di ahdihim, setelah mereka berjanji tapi mereka batalin, ya, jadinya dia melanggar perjanjian. Yang ketiga, idza taraddadna fil ahdi narudduhu alaihim. Apabila kita ragu dengan perjanjian mereka, maka kita kembalikan perjanjian tersebut, ya, kepada mereka. Ya, naruddu alaihim. Maksudnya bahwa kita tidak ingin lagi melanjutkan perjanjian. Maksudnya kalau ragu, udah. Wa imma takhafanna min qaumin, surat Al-Anfal, wa imma takhafanna min qaumin khiyanah, jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan, fambid ilaihim, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka. Berarti apa? Batal. Udahlah, kita nggak ada perjanjian, gitu kan? Seperti itu ya. Jadi itu bagaimana sikap seorang muslim terhadap kafir yang punya perjanjian. Nah, selanjutnya, ma yaf'aluhul muslimun fi jihadihim lil kuffar. Sikap kaum muslimin ketika berjihad melawan kaum kafir. Bedakan ma yaf'aluhul kuffar inda qitalihim lil muslimin. Bedain sama sikap kaum kafir, ya, ketika memerangi kaum muslimin. Ini ada perbedaan. Lihat, kalau orang Islam memerangi mereka dibandingkan orang kafir memerangi kaum muslimin. Kalau kaum muslimin ketika berjihad, tahrimu qatlil atfal wan nisa wal ibada wal mardo. Haram untuk membunuh anak, wanita, ahli ibadah, ya, dan orang-orang yang sakit. Tapi kalau mereka gimana? Ya, qatlul atfal wan nisa wal ubad wal mardo, gitu. Mereka membunuh anak-anak, wanita, ahli ibadah, orang-orang sakit. Beda adabnya. Orang Islam, qitaluhum limaslahatihim in qaduhum minan nar. Kita memerangi orang-orang kafir itu adalah untuk buat mereka sendiri, ya, mereka biar sadar. Untuk apa? Kemaslahatan mereka. Apa maslahatan mereka? Supaya mereka terbebas dari api neraka. Udah baik kan? Tapi kalau orang kafir, qitaluhum lidunya. Mereka tuh memerangi kita biasanya buat dunia, ya. Yang mesti tahu ya, benar apa enggak itu di offshore-nya Palestina itu banyak migas, ya. Di laut sebelah sana tuh, laut apa namanya, Mediterania, ya. Itu di situ memang apa namanya, banyak, ya, ada eksplorasi, ya, yang kalau mungkin terganggu kali mereka, ya. Jadi intinya urusan duit lah, entah urusan jual beli senjata lah atau apalah, ya. Jadi kalau beda lah, kalau mereka muslim tuh nggak ada buat kemaslahatan kaum muslimin, nggak ada. Kalau kita memerangi orang kufar, ya, dulu para sahabat itu supaya mereka nggak masuk neraka, gitu kan. Ya, katakanlah misalnya dibalik, gitu ya. Mereka memerangi kaum muslimin supaya masuk surga versi mereka aja, enggak kan? Iya kan? Maksudnya katakanlah dia percayanya yang benar misalnya Yahudi, gitu, atau apa, ya, maka nggak ada tuh supaya, ya, apa namanya, selamat versi mereka, enggak kan? Tapi mereka memerangi untuk dunia. Nah, kemudian yang ketiga, yufuna lahum bil uhud. Orang muslim itu ketika berjihad menunaikan perjanjian mereka, ya. Kalau ada perjanjian ditepati. Katsiran, tapi kalau orang kufar, katsiran ma yanquduna al-uhuda. Maka mereka lebih seringnya tuh melanggar perjanjian. Jadi beda banget. Kemudian, idna qadal kufarul ahda nabbahu hum, ya.
ala intihail ahdi. Kalau kaum kafir melanggar perjanjian, maka kaum muslimin akan nabbahu ya. Akan memberitahukan kepada mereka bahwa perjanjian dibatalkan. Ini kalau orang kafir nih, itu kayak itulah, Hudaibiyah lah. Kan gagal tuh, yang gagalin kan mereka sendiri. Itu sekutunya itu melawan sekutu, kan setiap perjanjian kaum muslimin punya sekutu ya, suku apa itu? Satu lagi kaum kufar juga punya sekutu. Nah, yang ribut tuh bukan utamanya tapi sekutu antar sekutu gitu kan. Karena kan kalau sekutunya diganggu berarti kan sama aja mengganggu ininya kan, apa? Ya kaum musliminnya gitu kan. Dan setelah itu langsung udah perjanjian batal, kalian yang membatalkannya sendiri. Tapi kalau orang kafir ketika merangi kaum muslimin, la yahsulu minhum at-tanbih idza hasala syai'un minal muslimin, maka tidak ada sama sekali tanbih, pemberitahuan dari mereka membatalkan perjanjian apabila terjadi sesuatu dari kaum muslimin yang menyelisihi perjanjian. Jadi langsung udah tiba-tiba loh kok batal gitu ya, gak ngasih tahu gitu ya, beda kan, jadinya bisa aja diserang gitu tiba-tiba. La yaqdurun, tidak berkhianat. Yaqdurun, kalau mereka berkhianat gitu kan. La yumathiluna bil qatla illa idza mutila biqitla ya, biqitlahim ya. Jadi mereka itu tidak memutilasi jasad yang telah mati, melainkan musuh melakukannya. Tapi kalau orang kafir, yumathiluna bil qatla, mereka memutilasi jasad yang telah mati, padahal tidak ada dari mereka ya, duna an yumathila biqitlahum ya. Jadi dari mereka tuh nggak ada yang dimutilasi, tapi tiba-tiba dia memutilasi aja gitu ya. Nah itu mereka. Kemudian la yuqatilunahum hatta yukhayyiruhum bainal Islam awil jizyah awil qital. Nah ini sesuai urutan di dalil nomor 2, yaitu mereka Islam tidak memerangi mereka melainkan setelah memberi mereka pilihan dulu. Bainal Islam, masuk Islam, awil jizyah atau bayar jizyah atau berperang. Itu ada pilihan bertahap. Tapi kalau orang kafir, la da'wata indahum aslan ya. Sama sekali tidak ada dari mereka dakwah, itu enggak ada. Ayo masuk ajaran kami dulu gitu, enggak ada. Langsung aja berperang. Ya kan? Jadi bedalah. Kemudian ya'diluna fil hukmi wala yadlimun. Mereka orang Islam itu adil dalam menetapkan hukum dan tidak menzalimi sama sekali. Adapun mereka ahkamuhum mabniyatun ala zulmi. Tapi mereka hukum mereka itu dibangun atas kezaliman. Nah, kemudian orang Islam ada dul qatla min ya min dari semua peperangan ya, dari semua peperangan ya, mimba satihi sallallahu alaihi wasallam, sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi, sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari semua peperangan yang ada ya, lam yatajawazal alf fi jami'il ghazawat. Jadi dari semua peperangan, jumlah yang terbunuh dari orang kafir nih dari zaman diutusnya Nabi sampai wafatnya Nabi tidak lebih ya, ada yang ngitungin ya, tidak lebih dari 1.000 orang. Dikit. Berarti apa? Banyaknya disandra, banyaknya bayar jizyah gitu kan. Ya disandra masuk Islam gitu kan. Sandra bebas gitu kan, atau apa gitu. Jadi sebenarnya enggak lebih dari 1.000 ya kalau mau dihitung. Tapi kalau mereka mah sikat gitu kan. Lam yuqtal tiflun aw imra'atun aw syekh. Tidak pernah terrecord ya. Juga kalau orang Islam itu ada wanita, anak-anak, orang tua yang terbunuh. Biasanya disandra gitu ya, jadi budak gitu ya. Nah, itulah bedanya mereka dengan kita. Selesai bab 63. Sekarang kita masuk ke bab 64. Ini bab yang baru, yaitu majaa fil iqsami
fil iqsami 'ala Allah, yaitu bersumpah atas nama Allah, at-tali 'ala Allah, ya. Man, ya, itu at-ta'li, ya, man ta'alla, ya. Yaitu barang siapa yang bersumpah 'ala Allah faqad asa al-adab, maka, ya, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, ya. Ini bab 4, ya. 64. Demi Allah, Allah tidak akan melakukan ini, ya. Jadi barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan mendahuluinya, maksudnya Allah tidak suka melakukan ini. Jadi ta'ala ini, jadi bersumpah yang misalnya demi Allah, ya, Allah tidak akan melakukan ini dan itu, so tahu banget gitu, ngerti nggak? Jadi itu namanya ta'ali itu maksudnya. Jadi bersumpah atas nama Allah, tapi bersumpahnya itu adalah yang so tahu gitu, ya. Jadi berdemi Allah, Allah tidak akan melakukan ini dan itu. Jadi kayak dia bersumpah tapi untuk membatasi Allah. Jadi Allah tuh dibatasi nama dia. Jadi barang man ta'alla Allah, itu maksudnya barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan mendahuluinya, Allah tidak akan melakukan ini, Allah tidak akan melakukan itu, gitu ya. Nah, kalau itu orang begitu, faqad asa al-adab, maka sungguh dia tidak beradab kepada Allah. Ma'ahu wa tahajjara fadluhu wa asa al-dhanna bih. Berarti dia apa? Udah bersumpah, berarti dia tuh membatasi keluasan kebaikan Allah. Dan juga dia telah berprasangka apa? Zan. Asa az-zan nabi. Berarti berprasangka buruk kepada Allah. Wa kullu hadza yunafi kamalit tauhid. Nah, orang yang begini, meskipun bersumpahnya pakai nama Allah. Kalau yang bab 61 62 apa? Bersumpahnya enggak pakai nama Allah, ya. Kalau ini bersumpah nama Allah tapi isi sumpahnya tuh so tahu dia membatasin, Allah enggak bakal begini. Misalnya Allah nggak ngampunin kamu, atau Allah nggak begitulah, apa namanya, membatasi luasnya Allah, ya, membatasi luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua model ini yunafi kamalit tauhid, itu menafikan kesempurnaan tauhid. Wa rubbama nafa aslut tauhid, ya, tentu hal ini menafikan kesempurnaan tauhid, ya, dan boleh jadi warubama, dan bisa jadi menafikan aslat tauhid, ya, bahkan bukan kesempurnaan, tapi bisa jadi menafikan pokok dari tauhid itu sendiri, ya, ya. Jadi fata'alli ala man huwa azimun tanakkusun, sebab mendahului orang, so tahu gitu, ya, mendahului orang yang memiliki keagungan, alaman huwa azimun, itu adalah tanakusun, adalah merendahkan, meremehkan sesuatu yang agung tersebut. Ya, misalnya kita jadi asisten apalah, bos gitu, ya. Oh, terus kita tiba-tiba kita ngomong seolah mewakili dia gitu, ya. Ini ajudannya sombong gitu kan. Dia tiba-tiba ngomong itu setahu gitu, ya. Yang ditanya siapa, yang jawab siapa, tapi so tahu. Nah, itu kan ngeselin kan? Nah, itu sama aja. Ya, jadi tanakusun. Ya, jadi dia meremehkan jadinya, ya, sesuatu yang agung. Nah, oke. Aqsamul iqsami 'ala Allah azza wajalla. Macam-macam sumpah atas nama Allah dengan mendahuluinya. Jadi namanya juga ini, ya, apa? Beda, ya, namanya itu iqsam, ya. Ya, iqsam. Itu yang pertama adalah jaiz, boleh. An yuqsima bima akhbarallahu bih wa rasuluhu min nafin wa isbatin. Boleh bersumpah dengan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Jadi sebenarnya ini mendahului Allah, karena kan sesuai yang Allah kabarkan atau Rasulullah SAW kabarkan.
baik itu penafian atau penetapan. Fihi dalilun ala, ya, maka ini adalah menunjukkan keyakinan, ya, dalilun ala yakinihi, yaitu menunjukkan keyakinan yang kuat. Wallahu misalnya, wallahi, demi Allah, la yushfi'annallahu nabiyahu fil khalqi yaumal qiyamah. Nah, gitu. Demi Allah, Allah akan menjadikan nabinya memberi syafaat pada umatnya di hari kiamat. Nah, mendahului enggak? Ngomong begitu. Mendahului kan belum terjadi. Belum terjadi. Nanti demi Allah, Allah akan menjadikan nabinya, ya, memberi syafaat kepada makhluk. Nah, mendahului kan? Ini kan bersumpah dengan konten di masa mendatang gitu kan. Boleh ini, bahkan menunjukkan apa? Dia yakin bahwa Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat. Bagus, boleh. Jaiz. Kedua, jaiz juga an yuqsima ala rabbih liquwwati rajaihi wa husni dhannihi bi rabbih. Yaitu dia bersumpah atas nama Allah, ya, karena kekuatan harapannya dia kepada Allah dan baiknya prasangka dia kepada Allah, bisyartin, ya, dengan syarat an yakuna lahu amalun salihun. Nah, dengan syarat dia beramal soleh, kama fi qissati Anas bin Nadhr, yaitu seperti kisah Anas bin Nadhr radhiyallahu an. Ya, jadi sini nggak dikasih contoh ya kisahnya gimana. Nah, jadi dia bersumpah misalnya demi Allah, ya, Allah, ya, kisahnya apa ya? Ini Ana cek dulu. Sini ada nggak ya? Anas bin Nadhr, ya. Oh iya ini. Jadi bersumpah dengan nama Allah yang dilandasi husnuzon. Ini ya nomor 2 ya. Husnuzon kepada Allah tentang masa depan. Sebagaimana disyaratkan oleh Nabi SAW, inna min ibadillahi man lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Sungguh ada hamba-hamba Allah yang dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan sumpahnya. Yaitu Allah tidak menjadikan dia membatalkan sumpahnya. Sampai seperti itu. Ini kisah dari Rubai bintu Nadhr, bibinya Anas bin Malik, ya, bibinya Anas bin Malik. Dari pihak ibunya ketika itu mematahkan gigi seorang wanita. Jadi keluarga besar Rubai itu meminta maaf kepada wanita tersebut dan juga keluarganya. Namun mereka menolak untuk memaafkannya. Kemudian keluarga Rubai pun menawarkan untuk membayarkan denda, karena kan matahin gigi diganti gitu kan. Namun mereka juga menolaknya. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah SAW dan meminta agar giginya Rubai juga dipatahkan, ya, sebagai hukum kisos, karena mereka nggak mau kan. Yaudahlah, datang sama Rasul, coba patahin aja dah gigi saya gitu kan. Maka Rasulullah pun menyetujui permohonan mereka. Maka Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, atuksaru saniyatun Rubai, apakah gigi seri Rubai akan dipatahkan? Kata kan Anas Anas bin Nadhr bilang begitu kan? Apakah gigi seri Rubai akan dipatahkan? La walladzi ba'atsaka bil haqqi la tuksaru saniyatuha. Demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh gigi seri Rubai tidak akan dipatahkan. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan Anas bin Nadhr dengan bersabda, ya Anas, wahai Anas, kitabullahil qisas, gitu kan. Bilang ke Anas, kisos itu hukum Allah, terus dipatahin dong, gitu kan. Dan ternyata tiba-tiba keluarga wanita itu maafin Rubai. Jadi dipatahin nggak? Enggak. Jadi ceritanya gitu.
Karena dia tuh husnuzon gitu kan. Kan matain gigi orang. Datang kan, ngajar dia nggak mau. Kemudian udah gitu di depan, wahai Rasulullah, apakah gigi seri rubai juga dipatahkan? Terus dia bersumpah, tidak ya, demi zat yang yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh gigi seri rubai tidak akan dipatahkan. Dia sumpah bilang ya demi Allah, kemudian ya dia husnuzan aja, berharap nggak dipatahin kan, karena kan tadi nggak mau tuh dibayar diat, nggak mau gitu kan. Kemudian akhirnya ya udah, dia Rasulullah bilang, ya Anas, kisos harus berjalan gitu kan. Tapi tiba-tiba keluarga wanita itu merelakan dan memaafkan Rubai. Nah, baru Rasulullah SAW bersabda tadi, inna min ibadillahi man lau aksama alallahi la abarrahu. Sungguh nih ada di antara hamba-hamba Allah, ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, maka Allah kabulkan sumpahnya. Itu jadi nggak dipotongin, dipatahin. Jadi dia bersumpah husnuzon gitu ya. Bener, dimaafin akhirnya. Sampai Rasulullah SAW ya, tapi dengan catatan ya. Tadi di sini catatannya apa? Bisyartin an yakuna lahu amalun sholih. Ya, dengan syarat dia orang yang beramal soleh gitu ya. Si Anas bin Nadhr ini berarti ya. Maka sumpah ini diperbolehkan. Tapi hanya orang-orang soleh dan wali-wali Allah saja yang bisa melakukan ini. Misalnya maling, demi Allah nggak akan hakim nggak akan memutuskan perkara itu atau dijeblosin penjara ya. Ya itu memang udah benar gitu kan. Jadi itu kan dalam rangka husnuzon kan. Tapi ya kalau maling gitu ya, enggak, saya pasti benar misalnya, saya nggak korupsi kan, bisa aja kan. Begitu ternyata terbukti di pengadilan misalnya, akhirnya di penjara gitu kan. Nah maka mereka bersumpah, ini orang-orang soleh dan wali-wali Allah itu didasari dengan husnuzon yang tinggi. Nah akhirnya Allah pun langsung mengabulkan isi sumpah mereka. Nah itu ya. Jadi ya itu untuk orang-orang soleh. Nah kemudian yang ketiga, nah ini muharramun, yaitu yang nggak boleh, wa yushaku an yahbitul amal, bahkan hampir-hampir bisa meruntuhkan amalan, menghapus, yaitu an yakunal hamilu lahu huwal ijabu bin nafs wa tahajjuru fadlillahi wa su'il dhanni bihi ta'ala, yaitu ketika dia melakukan atas ujub terhadap dirinya sendiri, ya, atas ujub, atau merendahkan orang lain, ya, atau merendahkan orang lain, seperti yang disebutkan dalam hadis ini nih, ya, hadis di bab ini nggak boleh. Itu dalilnya apa? An Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW qala rajulun. Ini lihat nih, orang yang ujub, sombong. Kata Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, ada seorang lelaki berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. So tahu kan? Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allahu azza wajal, tahu-tahu Allah berkata, hadis qudsi ya, man dzalladzi yata'alla, ya. Jadi hadisnya? Man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulanin. Gitu. Siapa yang berani bersumpah mendahuluiku, yata'alla, ya, mendahuluiku bahwa aku tidak mengampuni si fulan. Ya, kan gitu kan? Dia bersumpah. Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Ngeri kan? Maka sungguh aku telah ampuni dia, wa ahbattu amalaka, dan aku menghapus amalanmu. Berarti balasannya itu bisa menghapus amal ya. Kita bersumpah, ya tadi contohnya, kamu mah enggak bakal diampunin gitu ya. Nah, itu bahaya tuh. Bukan menghilangkan kesempurnaan tauhid lagi, tapi bisa apa tadi katanya? Rubama nafa aslut tauhid, aslat tauhid. Bahkan bisa menghapus tauhid, hilang habis gitu ya. Rawahu Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh
Imam Muslim. Wa fi hadisin Abi Hurairah, dan dari hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, annal qaila rajulun abidun. Nah, jadi ini tambahan ya. Di hadis dari riwayat Abu Hurairah bahwasanya orang yang bersumpah ngomong begitu, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, itu adalah orang yang ahli ibadah. Biasanya dia taat beribadah, dia ujub gitu kan, merasa dia benar atau banyak amalannya. Akhirnya dia bilang begitu. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Maka kalau benar gitu ya, orang ahli ibadah yang ngomong begitu ya, kata Abu Hurairah, maka dia telah mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Udah kan, dia udah, yang dia bilang gak diampunin, terus amalan dia dihapus gitu kan, amalan dia dihapus, maka hancur semuanya ya, kata Abu Hurairah. Kemudian la yaghfirullahu li fulanin yadullu alal ya'is ya. Maka ini menunjukkan apa? Putusnya harapan kepada Allah dan meremehkan man alal ya'si min ruhillah ya. Jadi menunjukkan putusan harapan kepada Allah. Wah tiqari ibadillah, dan meremehkan hamba Allah. Ya, sombong. Makanya sombong itu kan sebesar bidzarrah, maka enggak bisa masuk surga. Wal ujub. Ya ta'ala alayya, dan mendahuluiku, maksudnya ya tahajara fadli wa ni'mati an la aghfiru liman asa'im min ibadi. Jadi membatasi ya nikmat dan kebaikanku dari untuk tidak mengampuni ya orang atau hambaku yang berbuat dosa. Nah itu ya contoh yang mengerikan. Jadi yang nggak boleh itu adalah yang haram itu adalah bersumpah menghukumi sesuatu didasari ujub atau merendahkan orang lain. Hadisnya ini ya satu. Yang boleh tadi apa? Bersumpah dengan hal yang berkaitan dengan hukum Allah yang udah jelas. Misalnya, demi Allah orang musyrik itu kekal di neraka. Boleh nggak bilang gitu? Boleh. Mendahului Allah nggak? Ya kan masih akan datang kan? Belum kan? Belum terjadi kan? Tapi ya sesuai dengan hukum yang dari Allah. Atau demi Allah orang zalim akan binasa pada hari kiamat. Nah boleh ya, karena justru kita kalau bilang begitu makin yakin kan terhadap apa yang Allah jelaskan dan Rasulnya. Sama satu lagi tadi yang kisah Rubai bintu Nadhar ya, bersumpah dengan dilandasi dengan husnuzon tentang masa depan. Tapi catatannya ya itu hanya orang soleh gitu ya, untuk orang soleh seperti itu. Sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi 2 bab lagi ya, 65, 66 ya. Ya mungkin 2 pertemuan lagi lah ya. 2 pertemuan lagi baru selesai 65, 66, 67 dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.